Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh merasakan sukacita, kami boleh melewati hari-hari kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kiranya Engkau mengajari kami, sehingga firman-Mu boleh kami hidupi, dan kami hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Matius pasal yang ketiga ini merupakan tentang pelayanan Yohanes. Kehadiran Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dengan sebuah pemberitaan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan itu membuat penduduk Yerusalem, Yudea dan sekitar sungai Yordan mengaku dosa dan memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun di tengah-tengah pelayanannya, Yohanes Pembaptis terkejut ketika Yesus datang dari Galilea dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Pada awalnya Yohanes Pembaptis menolak dan mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes kepada Yesus masuk akal, karena Yohanes memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan sudah bisa dipastikan bahwa Yesus tidak berdosa, sehingga Yohanes tidak layak untuk membaptis Yesus. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya adalah penggenapan seluruh kehendak Bapa, dan tentu sikap ini sebagai sikap perwujudan bahwa Yesus taat kepada Bapa yang telah mengutusnya ke dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang kerendahan hati sangat perlu ditekankan di dalam menjalani kehidupan kita. Setelah Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus serta keluar dari air, maka langit terbuka sebagai simbol bahwa Yesus telah memperbaharui hubungan yang telah retak selama ini antara Allah dengan manusia, dan Yesus sendirilah yang menjadi jalan perdamaian tersebut. Roh Allah turun ke atas Yesus sebagai simbol pelantikan dan peneguhan dari sorga, dan dengan suara yang bersuara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," sebagai simbol pengutusan dalam memulai tugas pelayanan. Dalam peristiwa ini, Allah menyatakan dirinya kepada manusia, bahwa ketritunggalan Allah sekaligus juga menyatakan melalui peristiwa pembaptisan tersebut dinyatakan tentang ketritunggalan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita akan dimampukan oleh Allah untuk mengerti dan melihat rencana Allah di dalam kehidupan kita. Terkadang kita keberatan atau bahkan protes atas apa yang kita terima, yang Tuhan beri dan Tuhan persiapkan, sehingga membuat kita tidak taat. Padahal jikalau kita renungkan, banyak sekali perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah tetap percaya dan setia kepada Allah. Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Mari percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Maka sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan akan Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Kita percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan yang terbaik
untuk kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarilah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat serta berserah hanya kepadamu. Sepenuhnya hidup kami, biarlah Engkau yang mengendalikan, karena kami tahu yang terbaik akan Tuhan beri dalam kehidupan kami. Amin.